Selamat pagi saudara, saya Glenny Soktania menemani Anda dalam Kompas Bisnis. Musim kemarau membuat petambak garam bernapas lega karena akhirnya bisa memproduksi garam lagi. Namun di saat yang sama para petani jagung merugi karena kekeringan membuat mereka gagal panen tahun ini. Rosidi akhirnya bisa kembali memanen garam. Setelah selama 3 tahun ia tidak bisa memproduksi garam karena cuaca yang tidak menentu. Hingga membuat Rosidi dan petani lain merugi. Rosidi berharap tahun ini musim kemarau akan datang lebih lama, sehingga ia bisa memproduksi garam lebih banyak. Pada musim kemarau, petani garam bisa melakukan panen 5 kali dalam setahun dengan jumlah produksi mencapai 90 ton. Ya termasuknya nggak terlalu pas bulannya biasa bulan itu mulai biasanya bulan 7 karena berhubung ini kan tambangnya terlalu darat, akhirnya prosesnya duluan mas. Sebelah sana juga belum dikeringkan, baru ini tambahnya kan tinggi. Kalau dalam situasi normal Pak, cuaca normal itu setelah 1 tahun bisa panen berapa kali Pak? Panen 1 tahun cuma bukan 1 tahun, 3 bulan 2 bulan lah sudah cukup. Ya, 3 sudah bulan, capek. 2 bulan panen berapa tahun? Ya, berapa kali? Per 3 bulan. Hal yang berbeda terjadi di Karo, Sumatera Utara. Para petani jagung terancam gagal panen. Total ada tanaman seluas 56.128 hektar yang terancam gagal panen. Ini adalah dampak dari kemarau panjang yang terjadi sejak sebulan terakhir sehingga jagung kekurangan air. Gagal panen yang terjadi mulai dari gagal panen total hingga kualitas jagung yang menurun. Kalau jagung itu, kalau dia pada saat misalnya penyerbukan atau penjualan bunga itu akan bisa mengakibatkan artinya tidak akan jadi penyerbukan karena kekurangan air. Ini kan kemarau yang cukup panjang ini sehingga juga bisa mengakibatkan gagal dia penyerbukan. Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya pada saat pembijian itu dia kan tidak sempurna. Tidak sempurna artinya bobotnya nanti ke depan tidak akan sama dengan pada saat musim hujan. Nah ini yang dampaknya kita lihat di lapangan tadi bahwa banyak jagung masyarakat ini yang bisa akan gagal panen. Kabupaten Karo merupakan sentra produksi jagung untuk beberapa wilayah di Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV. Kalau kita bicara soal garam, produksi di Indonesia hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Padahal upaya untuk menambah pasokan dari dalam negeri telah dilakukan, salah satunya melalui intensifikasi produksi garam, nyatanya hanya mampu menambah sedikit saja dari total produksi nasional. Saat ini, saudara, total kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton kebutuhan garam nasional. Kebutuhan ini antara lain, saudara, untuk konsumsi dan industri. Industri dibutuhkan untuk industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, sabun, deterjen, tekstil, farmasi, serta kimia. Jadi garam tak hanya dibutuhkan untuk industri makanan dan minuman saja. Selain itu, garam juga dibutuhkan untuk pengelolaan air, peternakan, perkebunan, pengeboran minyak, dan juga kosmetik. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat dari total kebutuhan garam 4,5 juta ton per tahun, industri yang menggunakan garam tertinggi adalah industri CAP atau chlor-alkali plant alias untuk penggunaan industri kimia. Kebutuhan per tahun mencapai 2,2 hingga 2,3 juta ton per tahunnya. Sementara untuk garam konsumsi, saudara, yang kita biasa gunakan untuk makan dan juga masak, ini kisarannya adalah sekitar 1,5 juta ton. Dengan kebutuhan garam yang cukup tinggi ini, artinya produksi dalam negeri seharusnya mencapai setidaknya 4 jutaan. Sayangnya, saudara, data di Indonesia hanya mampu memproduksi setidaknya 60% saja dari kebutuhan garam nasional, bahkan angkanya terus turun trennya. Kita lihat datanya dari awalnya ini adalah 2,5 juta ton pada 2019, turun lagi di 2020 di angka 1,06 juta ton. Di 2021 bahkan terus merosot hingga 880.000 ton.
Tren menurun ini salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim. Wah, jadi perubahan iklim ini benar-benar nyata, saudara ya, benar-benar berdampak pada petani-petani garam. Ini juga yang terjadi pada petani di Indonesia seperti informasi sebelumnya yang di Brebes, Jawa Tengah. Yang tak bisa menambak garam, ada juga yang tak bisa menambak garam selama 3 tahun karena cuaca yang tak menentu. Belum lagi harga yang tak stabil membuat petambak garam enggan memproduksi. Kita mundur ke tahun 2021 hingga 2022 ketika itu harga garam anjlok, saudara. Sampai-sampai para petambak ini membiarkan lahan garamnya terbengkalai dan tidak memproduksi. Banyak juga loh dari para petambak garam yang belum memiliki teknologi mumpuni untuk menghasilkan garam yang berkualitas tinggi dan akhirnya mau diserap oleh industri. Pemerintah telah menetapkan kemandirian produksi garam nasional di tahun 2024. Kata mandiri di sini artinya tidak lagi bergantung pada impor. Sisa tahunnya adalah dari 2023 hingga 2024, artinya 1 tahun yang tersisa. Apakah mampu mengejar target tersebut? Kita lihat angka impor garam yang dilakukan Indonesia. Berdasarkan data BPS, ini dia kita tampilkan datanya. Total impor garam meningkat dari 2,59 juta pada 2019 dan di 2020 terus bertambah ya di 2,6 juta ton, di 2021 hingga mencapai 2,83 juta ton. Selain meningkatkan teknologi di petani, cara untuk meningkatkan produksi dan melepaskan diri dari ketergantungan impor adalah membangun gudang berkapasitas besar untuk bisa mampu menyerap produksi garam petambak. Saat ini daya tampung gudang garam hanya mencapai 2.000 ton per unit. Pentingnya untuk gudang berkapasitas jumbo adalah untuk menyerap garam saat produksi tambak ini berlimpah dan nantinya bisa digunakan saat produksi sedang turun. Sistem penyimpanan ini juga bisa membuat harga garam cenderung lebih stabil. Dari negara-negara mana saja sih kita mengimpor garam? Terbanyak kita mengimpor garam dari Australia, ini dari angka 2,5 juta ton. Indonesia mengimpor hampir 80% saudara dari Australia atau sekitar 1,8 juta ton. Disusul berikutnya adalah India, ini sekitar 7 ribuan ton, Selandia Baru 4 ribuan dan juga Tiongkok. Keempat negara ini sudah berhasil memproduksi garam dengan kualitas tinggi yang cocok dengan spesifikasi kebutuhan industri, yaitu kandungan NaCl. NaCl adalah kandungan garamnya saudara ya, 97%. Nah, kalau dibandingkan dengan garam lokal, rata-rata kadarnya hanya 87 sampai 92% saja. Jadi ada gap standar ataupun juga kualitas garam lokal dengan garam impor. Karena impor ini setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan uang sebesar 107,5 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah setiap tahunnya. Tersisa kurang dari 6 bulan untuk bisa mencapai target peraturan Presiden nomor 126 tahun 2022 tentang percepatan pergaraman nasional sekaligus penghentian impor garam di 2024. Namun ya saudara, di sisa 6 bulan ini masih banyak sekali PR yang belum tergarap soal manajemen garam di Indonesia. Tak hanya berupaya lepas dari ketergantungan impor garam, Indonesia juga tengah berupaya melepaskan diri dari ketergantungan dolar alias dedolarisasi. Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan informasinya.